Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling, lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, tekan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, kali ini Family on Trip lagi jalan-jalan ke arah di Lodge Maribaya. Dan kali ini kita akan review salah satu tempat glampingnya yang lagi hits banget di Lodge Maribayanya, yang bentuknya tuh unik banget, yang keren banget kita lihatnya dari gambar. Apakah rasanya tuh sesuai dengan gambarnya? Akan kita lihat nanti ya. Nah ini kami dari Jakarta, terus keluar di exit Tol Paster. Dan ada 3 jalur alternatif menuju lokasi di Lodge Maribaya. Yang pertama via Dagogiri, terus kemudian lewat Punclut, dan terakhir lewat Setiabudi. Nah jalur Setiabudi menjadi akses favorit kalau kondisinya nggak macet, karena jalur Setiabudi itu melewati Lembang, dan biasanya Lembang itu berbentrokan dengan jalur ke wisata-wisata lainnya, jadi paling macet ya. Menuju ke di Lodge Maribayanya sendiri sebenarnya jalurnya itu cukup menantang, naik dan turun, tapi untungnya jalannya itu mulus ya, nggak ada rusak-rusak, dan jalannya itu pas untuk 2 mobil. Nah ini kita lewat jalan Dagogiri, dan sebelum sampai ke tempat di Lodge Maribaya ini, kita melewati Curug Maribaya ya, air terjun Maribaya, dan kita bisa mampir ke situ juga. Tapi ini karena waktu sudah sore, kita langsung menuju ke lokasi The Lodge Maribayanya. Di sepanjang jalan tuh kita bisa lihat pemandangan gunung yang menawan banget, yang pesonanya indah banget. Nah ini kalau ke kiri ke Mulberry Hill, dan kita masih lurus terus ke arah The Lodge Maribayanya ya. Kalau jalur Dagogiri ini menurut kita itu paling recommended di antara jalur yang lainnya, karena kalau jalur yang Lembang itu pastinya macet banget, bentrokan sama ke wisata-wisata lainnya. Nah sedangkan kalau lewat tengah, yaitu lewat Punclut, itu jalurnya agak lebih berkelok-kelok ya, lebih nggak gampang. Dan teman-teman, kita akan belok kanan. Ini ada gapura di sini, itu udah masuk kawasan wisatanya. Bertanda ada icon bambu-bambu, itu ikonnya di Lodge Maribaya ya. Nah dari sini di Lodge Maribayanya sudah kelihatan. Di sini kalau rame biasanya sepanjang jalan ini itu banyak pedagang-pedagang yang di jalan-jalan atau atraksi-atraksi di jalanan. Tapi ini kondisi udah jam 5:30 ya, dan wisatanya sendiri udah tutup karena di Lodge Maribaya itu buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah begitu sampai, kita sudah parkir, petugasnya tuh helpful banget. Kita dibantu bawain barang-barang kita dari parkiran. Kita dijemput di parkiran loh teman-teman. Di parkiran mereka udah langsung tanya apakah mereka yang mau check-in gitu. Mungkin karena kondisinya nggak rame ya, yang check-in juga jadi ketahuan kan kalau kita datang terus bawa-bawaan, itu ketahuan banget mau nginep di sini. Nah ini proses check-innya, petugasnya tuh ramah banget. Di sana dijelaskan apa-apa yang akan dilakukan nanti malam. Misalkan kayak api unggun gitu, dijelaskan juga kalau api unggun itu udah termasuk dengan paket glampingnya. Terus menjelaskan juga besok pagi sarapan di Cafe The Pins, mereka ngasih pilihan mau menu apa aja gitu kan. Terus anak-anak kalau mau ada tambahan, itu tambahannya 70.000 per anak. Tapi kalau mau pesen langsung di cafe juga bisa. Mereka menjelaskan juga kalau pesen langsung di kafenya itu lebih murah, bisa dapat 2 menu 70.000 itu. Terus mereka juga menawarkan trekking untuk besok paginya, itu harganya 25.000 per orangnya, dan anak-anak dikasih free. Padahal anak-anak juga biasanya bayar ya, tapi kali ini dikasih free gitu. Nah selesai check-in, kita diantar melewati turun tangga ke area private for campers. Ini ada pintu di samping Cafe The Pins. Ini yang bisa dilewati oleh orang yang sudah booking camping aja di sini ya. Jadi selain orang yang camping itu hanya bisa sampai di kafenya saja.
Nah, di sini kita dikasih pilihan mau tenda yang di bagian atas yang dekat sama tempat bikin minum, atau di area bawah yang dekat sama api unggun dan dekat sama kamar mandi. Jadi kita lebih memilih di bawah. Jadi kita ngambilnya di tengah-tengah yang dekat sama api unggun dan dekat sama kamar mandi. Dan ini dia suasana di depan kamar kita. Kita memilih tenda di nomor 10, ada di tengah-tengah. Ini depannya ada kursi-kursi dan meja. Ini cocok banget buat minum-minum dan santai di sini. Ini dia kamar kita. Dan kita mau kasih lihat kalian juga suasana di dalam tendanya seperti apa. Di dalam tendanya sendiri itu ada 2 kasur yang dijadiin satu. Itu kasurnya empuk banget. Terus ada 3 jendela yang bisa dibuka atau ditutup. Ini pencahayaan di dalam tendanya cukup nyaman buat tidur. Kalau tidur di tenda ini jangan khawatir tendanya rusak karena ini terbuat dari besi-besi yang kokoh penyangganya ya. Jadi tetap aman walaupun ada angin-angin kencang. Nah, ini di samping kasur ada stop kontak dan saklar untuk mematikan lampunya beserta ada mejanya juga. Dan ini fasilitas yang diberikan ketika kita sudah sampai di dalam tenda, yaitu 1 keranjang isinya ada 3 handuk, 2 selimut, ada beberapa botol sabun dan sampo, dan ada 3 set sikat gigi dan pasta gigi ya. Selanjutnya dianterin juga 2 buah sleeping bag. Ini anak-anak suka banget pakai ini dan bahannya tuh lembut banget. Tuh, anak-anak langsung praktek buat tidurnya. Dan ini dia view dari depan tenda kita langsung ya. Dan kamar mandinya juga langsung kelihatan dari sebelah kanan itu ada di pojok. Itu adalah kamar mandi ya teman-teman. Ukuran dari tendanya sendiri ini adalah 15 meter persegi ya teman-teman. Dan di samping dari tendanya itu ada tempat jemuran sama tempat sampah. Untuk meja dan kursinya variatif. Ada yang menggunakan beanbag, ada yang menggunakan lesehan seperti itu. Dan ini akan kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya itu pembatasnya terbuat dari bambu, khas banget dari di Lodge Maribaya. Dan di dalamnya seperti ini teman-teman. Dan ini kamar mandinya sudah didisinfektan. Ada nama petugas yang tertera di catatannya ya. Untuk dalam kamar mandinya kita akan kasih lihat di esok harinya. Dan sekarang kita akan kasih lihat di sekitar Cafe The Pins. Ini di sini enak banget, ada banyak lampu-lampu menyala. Terus kita bisa lihat bulan dari sini, apalagi kalau bulan purnama pasti lebih bagus lagi ya. Kita juga bisa makan malam di sini loh teman-teman. Tapi sayangnya di cafe ini waktunya sudah tutup waktu kita ada di sini malam. Jadi kami pesan lewat ojol ya untuk makan malam di sini. Pesan makanan di sini agak nggak gampang sih ya teman-teman, karena drivernya nggak banyak dan tempat yang jualan-jualan makanan juga agak jauh-jauh. Jadi kadang ditolak oleh driver atau kadang lama banget dapat drivernya gitu. Jadi mending saran dari kami beli makanannya disiapin sebelum sampai di sini ya. Kurang tahu mungkin kalau kondisinya lagi rame mungkin kafenya juga tutupnya lebih lama ya. Tapi kalau kondisi sekarang kan kondisinya juga sepi, jadi mungkin mengikuti tutupnya tempat wisatanya ya. Nah, by the way di sini tuh ada fasilitas barbecue, cuman bisa dipesannya sebelum jam 5 sore. Nah teman-teman, ini kita kasih lihat di atas The Pines Cafe. Ini ada musola yang bisa kita manfaatkan untuk sholat. Sholatnya bisa di sini ya teman-teman, karena tempatnya luas. Dan abis dari musola, kita bikin teh sama kopi di sini. Ini fasilitas yang sudah disediakan juga dari tempat glampingnya. Ini ada dispenser beserta perlengkapannya, ada teh, ada kopi, ada gula. Jadi kita bisa bikin di sini sebebasnya, mau berapa banyak juga tergantung cupnya ya, itu masih ada atau enggak. Udah jam 8 malam, waktunya kita api unggun. Nah, api unggunnya ini disiapin oleh bapak-bapak yang memang stay di sini. Dan untuk jam api unggunnya sendiri sebenarnya kita bisa request mau jam berapa kita mau api unggun. Dan api unggun ini akan tetap dinyalain sampai requestan kita sampai malam gitu ya. Nah, untuk rate harganya sendiri untuk fun glamping ini adalah 495.000, itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Dengan fasilitas ini, view seindah ini, keren banget. Itu wow, murah banget gak sih? Dan ini sudah pagi, kita akan kasih lihat suasana pagi yang pasti lebih wow, lebih cerah, lebih kelihatan semuanya ya.
Nah, ini turun satu tangga, kamar kita ada di bawah. Yang paling PR di sini adalah banyaknya tangga-tangga yang kalau kita sambil gendong itu cukup membuat kita ngos-ngosan ya teman-teman, apalagi pas bagian naiknya. Dan kalau teman-teman mau pesen reservasi untuk fun glampingnya, bisa hubungi Instagram di Lodge Maribayanya atau bisa pesan lewat aplikasi Traveloka, Agoda, Pergi-Pergi, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ini suasana paginya masih kedengeran suara tongkeret. Itu nyaman banget didengar dan keren banget. Berasa banget kalau kita lagi ada di pegunungan ya. Ini tempat api unggun tadi malam ada di sini. Dan kebetulan yang terisi adalah 2 tenda di dekat kita ya. Ini kami menginap di sini waktu weekday ya, dan kemungkinan kalau weekend itu akan lebih rame. Dan seperti biasa, rate harga untuk weekend biasanya lebih tinggi daripada weekday ya teman-teman. Jadi rekomendasi untuk menginap di sini, kalau mau dapat murah bisa menginap di weekday. Dan kita mau kasih lihat di dalam kamar mandinya ya teman-teman. Kamar mandinya tuh keren banget. Ada detail-detail yang biasanya kita tidak terpikirkan, yaitu menutupi gantungan di kamar mandi biar nggak kena cipratan-cipratan air ya. Dan ini kamar mandinya bersih, air hangatnya juga berfungsi dengan baik ya. Udah jam 7.30, waktunya kita trekking. Kita akan trekking melewati area sekitar di Lodge Maribaya yang area-area bawah. Dan kita akan trekking selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, trekking bawa bayi 2 tahun, bawa anak-anak. Siapa yang ngeluh? Kita lah orang tuanya, anak-anak mah santuy. Jalannya cepet, nggak ada keluhan sama sekali. Mereka malah justru seneng. Mungkin karena mereka ini anaknya petualang banget, kinestetik banget ya. Jadi melewati tantangan rintangan seperti ini tuh kayak bagi mereka justru surganya mereka. Mereka bisa kotor-kotoran, mereka bisa melewati jalur-jalur yang nggak biasa gitu ya, naik turun, becek-becekan. Tapi teman-teman, untuk jalur trekkingnya ini kita akan lanjut di video setelah ini ya, karena kalau mau dilanjut sekarang kayaknya durasinya makin panjang. Dan oke, kita sudah sampai di titik akhir dari trekking. Ini hasilnya, sepatunya kotor-kotor semuanya. Dan kita akan lanjut sarapan dulu. Nah, ini sarapannya di The Pines Cafe. Di resepsionis kemarin kita pilih menu makanannya nasi kuning dan nasi goreng ya. Sambil nunggu makanan, kita kasih anak-anak reward, dapat es krim. Dan ini menu sarapannya luar biasa, di luar dari dugaan. Ternyata istimewa banget menu-menunya. Nasi goreng, nasi kuning, nasi liwet. Enak-enak banget. Kalian mesti coba karena ini tempat recommended banget untuk fun glamping, tapi yang tetap istimewa. Untuk free breakfastnya untuk 2 orang kita dapat nasi kuning dan nasi goreng ya. Sedangkan nasi liwetnya tadi menu di kafenya itu harganya sekitar 65 ribuan. Dan untuk air minumnya kita dapat air putih hangat dari kafenya. Sedangkan kalau kita mau bikin teh atau kopi, kita bisa bikin di minibarnya fun glamping ini ya. Selain tipe glamping, di sini juga disediakan tipe-tipe lainnya juga ya teman-teman. Ada rumah joglo, ini dengan luas kamar sekitar 35 meter persegi dengan kamar mandi private. Dan rate harganya kurang lebih 1.150.000 ya. Tipe selanjutnya adalah villa kayu. Ini bisa untuk 8 orang dewasa dan rate harganya sendiri adalah 4.850.000. Nah, ini kita intip tenda kalau lagi nggak dipakai, dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada fasilitas buggy car seperti ini yang bisa mengajak kita keliling-keliling di Lodge Maribaya. Cuma sayangnya saat ini lagi nggak dioperasikan. Dan merupakan fasilitas dari fun campnya, kita dapat free masuk ke tempat wisatanya ya. Dan gelang yang kita kenakan tadi itu untuk mendiskon wahana-wahana yang kita naikin. Jadi benefitnya kita dapat potongan nih kalau naik-naik wahana. Yang biasanya itu 25.000 per wahana, kita dapat 15.000 per orangnya. Untuk wahananya sendiri yang baru buka ada 6 wahana, yaitu sepeda, terus ada glass deck, balon, bambu, terus ada pesawat, terus yang satu lagi ayunan. Tempat wisata ini sebenarnya paling cocok itu untuk
muda-mudi ya, atau yang masih kuat naik turun tangga, karena di sini banyak banget tangga-tangga yang curam banget. Kalau untuk membawa orang tua ke sini sih kurang recommended. Kalau anak-anak juga butuh pengawasan ekstra ya. Pokoknya kalau jalan-jalan di sini siap-siap gempor, tapi worth it banget untuk melihat pemandangan view-view yang indah banget, keren banget, dan mencoba wahana-wahana yang nggak biasa, itu keren banget sih. Dan ini suasana parkiran saat kita mau pulang ya teman-teman. Cukup ada yang datang ya, walaupun kondisinya weekday. Karena kalau pas lagi peak season itu bakalan rame banget parkiran ini, dan sampai ke agak jauh parkirannya. Oh iya, ada yang ketinggalan infonya di sini. Kalau di setiap wahana itu ada fotografernya. Kita kalau mau ambil itu 10.000 per filenya harganya ya, kita bisa pindahkan di sini. Terus kalau mau per sesi juga ada paketannya, per sesi itu Rp50.000. Dan hasil fotonya jangan ditanya lagi, hasil fotonya bagus-bagus banget, tentunya karena dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan di foto aja udah bagus-bagus kayak gini, aslinya itu jauh lebih bagus. Jadi kalau kalian ke Bandung wajib banget untuk datengin tempat ini sangat recommended ya. Menurut kami ini paket komplit sih, petualangannya dapet, alamnya dapet, tempat selfie-nya dapet, edukatifnya juga dapet ya buat anak-anak, melatih keberanian, melatih kemandirian. It's worth it banget pokoknya. Nah, setelah lihat review kita, gimana teman-teman? Udah ada keinginan untuk datang ke sini? Booking sekarang juga nih, mumpung harganya masih promo. Kalau nanti kalau penuh, kalau rame, mungkin harganya juga akan naik ya. Oke deh, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman trippers yang sedang menimbang untuk liburan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.